Nah, ya, ini sudah ada yang bertanya nih, Bi. Dari Bunda Inayah ini dari Bekasi. Selamat datang Ibu Inayah dari Bekasi. Ini mau bertanya begini, Abi bagaimana caranya agar bisa memulai homeschooling jika suami pekerjaannya masih kerja kantor swasta jam 6 sampai jam 8 malam, Bi. Nah, sementara saya sendirian tanpa ART dan beliau punya 5 anak, ada 5 anak di situ. Yang sulung SD di pesantren, yang 3 balita, yang 1 masih bayi gitu, Bi. Ini bagaimana untuk bisa mengkonsep homeschoolingnya ini, Bi? Berarti kan yang sudah lebih besar itu sudah di pesantren ya, Ya. sudah di ketiga. Ya. Sekarang tinggal yang ada 4. 2 ya. Tinggal 2 ya. Oh iya betul. Sebetulnya yang dialami Ibu 4 Bi, 3 4. balita dan 1 bayi. Otomatis 4 yang di rumah. Yang di rumah masih kecil ya? Iya. Tapi itu sama persis yang saya alami. Saya ini juga bukan tipe orang, mungkin kalau orang lain bisa bekerja dari jam 5 sampai jam 7 katakanlah sampai jam 5. Iya. Saya bisa sampai jam 2 malam soalnya. Wah. Artinya waktu saya lebih banyak di luar daripada di rumah. Iya. Terus yang kedua, kami juga tidak memiliki pembantu di saat itu ya. Kalau sekarang sudah. Tapi waktu anak-anak itu masih di rumah bertiga, itu benar-benar tidak ada pembantu. Karena itu memang kita punya komitmen untuk itu. Karena ada urusannya apa? Tanggung jawab yang kita kasih tahu ke anak. Ini you bagiannya sebagai cat boy, you bagiannya sebagai laundry boy, you bagiannya sebagai security boy gitu. You bagian sebagai misalnya adalah akuntan boy gitu. Jadi yang menghitung belanja bulanan, terus beli di supermarket, dihitung, terus dan seterusnya. Karena ada urusannya itu. Kalau itu semua diberikan kepada pembantu rumah tangga, anak kehilangan suasananya. Iya. Karena kan ini kehidupan real kita. Private ya jadinya. Iya, kehidupan real kita untuk mengajarkan anak tentang pembagian peran di struktur keluarga. Gitu. Nah, justru tanpa saya, istri memanage itu menjadi bagian yang bisa anak belajar dari masing-masingnya itu. Misalnya, Umar itu bagian daripada yang namanya Menteri Penerangan. Dia tugasnya menyalakan, mematikan lampu. Adiknya sebagai Menteri Keamanan mengunci pintu, membuka pintu, menutup gerbang. Terus kalau misalnya catwalk kita punya kucing jumlah 7 itu ya diganti-ganti. Ada peliharaan juga. Berganti-ganti cara mulai dari mesti makan, buang pupnya, terus kemudian mandikan dan seterusnya. Terus kemudian ada juga bagian dari yang Menteri Pendidikan yang ngurusi soal buku. Jadi buku harus tertib sesuai dengan susunan katalog dan seterusnya. Itu sama sebetulnya, intinya adalah di bagian kita ngajari anak tentang kosakata yang terpenting untuk hidupnya itu tadi. Nah, kalau ini semua diberikan kepada pihak ketiga, kita kehilangan waktu untuk mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Energinya sudah terbagi, otomatis kan harus ngajarin. Maka kalau saya ingin dikenang sama anak saya itu sederhana, bahwa bapakku nanti alhamdulillah ternyata yang memberitahu kosakata pertama kali yang terpenting ini kepada saya, bukan orang lain. Kan harus membekas itu udah sampai supaya nanti itu. Karena kalau nggak begitu nanti kebaikan hutang kepada orang kan saya terus gimana itu. Belum sama bapaknya masa. Apalagi ada bunganya juga, wah semakin banyak itu nanti. Saya ini yang punya anak malah dia utang banyak ke orang. Iya. Artinya berarti pada komitmen tadi ya, Bibi ya. Intinya homeschooling itu tidak serta-merta orang tua tuh cuma di rumah aja kan, tidak ya? Iya. Artinya tetap berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Pelajarannya masing-masing. Iya. Jadi suami tetap bekerja, misalnya kalau mau bekerja di luar ya tetap bekerja di luar gitu. Kemudian memang peran untuk dihandle ke Umi begitu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin kita kadang kadang kita komitmen dan ketangguhan kita untuk memegang komitmen itu yang perlu untuk terus diinikan ya. Dan insya Allah kalau anak-anak menyesuaikan dari orang dewasa yang sekitarnya, dalam hal ini orang tua, bagaimana kemudian itu konsep itu dijalankan dan istilahnya malah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sudah berjalan begitu ya. Iya, oke. Silakan
Apa untuk dari yang lain yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, silakan raise hand-nya nanti bisa diarahkan untuk ini untuk bisa mengulas lebih lanjut terkait dengan sosok Ade Umar dan sekaligus pendidikan keluarga yang sudah dijalankan oleh Adi Satya Laksana ini. Nah, selanjutnya sambil menunggu ini yang sudah ini kok di sini ada di di medsos itu ini sudah ada beberapa jilid itu ya Bi ya ada ini memang produk yang itu dari homeschooling itu atau memang itu murni dari tulisan-tulisan mungkin tulisan-tulisan lepas dari di Umar atau bagaimana ini Bi yang hasil karyanya di Umar ini? Saya itu masih menggunakan metodologi dalam mengajari anak itu yang sederhana-sederhana, tidak rumit-rumit gitu. Kalau setahu saya sekarang ini malah justru kok rumit-rumit ya materi-materi itu. Tapi kalau saya sederhana sekali. Misalnya gini, orang itu kan sekarang banyak diajari membaca, tapi jarang pernah diajari daya baca. Oke. Iya kan? Iya. Karena kita nggak pernah ngetes anak ini membaca di depan kita dalam waktu yang lama. Jangankan gitu, kita jembales orang dewasanya. Maka kalau saya sama anak saya, biasanya, Kak, ini ada buku yang penting untuk kamu pahami. Maka tolong kamu baca di depan Nabi. Ya dia membaca, habis itu kemudian dari bacaannya dia bikin mind map-nya. Dari mind map-nya dia presentasikan, ditutup bukunya, dia presentasikan. Di presentasi itulah yang tersisa atas ilmu yang dia baca tadi. Oke. Artinya saya tahu persis kalau misalnya ya anak itu disuruh membaca, itu kan tahu nanti anak ini pegak-pleguk bahasa Jawa itu ya. Antara ini orang istilahnya sukar sekali itu kan berarti levelnya belum. Tapi ada yang kemudian tiba-tiba langsung dengan baca cepat misalnya dia. Habis itu kemudian dia tutup, bikin mind map-nya, habis itu kemudian dia berbicara. Itu kan orang langsung ketemu itu intisari dari yang dia baca. Dia paham gitu ya? Langsung paham. Nah, kebanyakan kita, cara mengajarkannya itu orang harus dicekoki terus, gurunya ngomong terus, anaknya nggak punya waktu untuk berbicara, untuk menyampaikan isi kepalanya yang sesungguhnya dia sudah di level apa. Maka kalau saya, ini kalau di pesantren mungkin bahasa adanya adalah sorokan. Jadi orang itu membaca langsung di depan ulama. Dari gurunya. Nah dari situ kemudian kan ada mind map dipresentasikan, habis itu kemudian dia tuliskan. Jadi fasenya 4. Nah kumpulan dari tulisan-tulisan, kayak Umar itu sebelumnya, dia paling banyak membaca. Pertama kali yang saya sodorkan adalah biografi Rasulullah SAW. Kalau Ibu perhatikan di Facebooknya Umar ini, dia kan menulis banyak terkait dengan sirah itu, panjang. Cuman setelah mondok dia tutup, dia tidak lanjutkan ini karena kan saya memang tidak tidak ngasih HP kepada si Umar ini ketika di pondok. Tapi keseluruhannya adalah penulisan dia atas yang buku yang dia baca dari sirah Nabawi itu. Sampai kemudian dari nasihat-nasihat ini yang ketika omongan di dialog antara saya sama Umar itu ya dia kemudian tuliskan kembali ya jadi buku ini. Jadi penguat ya dia untuk penambah apa yang pemahaman dia terkait dengan itu. Oke. Karena satu paket kan, dia membaca, dia berbicara, dia menulis. Iya kan? Iya, betul. Kalau nanti membaca tok mempet di sini ya, belum ada aliran yang bisa meninggal. Ya kayak nggak tahu maksudnya juga, nggak ada yang jelasin juga. Dan lebih menguatkan pemahaman ya. Oke. Nah ini mungkin bisa digali lebih jauh nih para pegiat literasi nih, para sahabat-sahabat literasi ini bagaimana konsep untuk memperkuat literasi itu bagaimana tidak hanya sekedar disiapkan buku-buku udah sini mereka datang selesai tutup goni tidak ada tidak lanjut berikutnya begitu ya. Dan terlebih lagi terkait dengan kepenulisan. Nah, ini kadang tidak hanya anak-anak, orang dewasa aja macet di sini, Bi. Jadi kalau sudah it's okay membaca, Nggak cuma di pegiat sahabat literasi, kadang anak-anak mahasiswa yang memang akademis secara pendidikan, jalur pendidikan, praktisi pendidikan, itu kadang terganjalnya di penulisan itu, Bi.
Membaca otomatis sistem sudah membentuk. Artinya makalah, ada tulisan ini otomatis dia nanti harus dituntut untuk membaca. Oke, tapi ketika kemudian menuangkannya dalam sebuah tulisan, itu kan butuh habit juga. Nah, ini sejauh mana ini materi literasi ya. Silahkan nanti sahabat literasi bisa menguatkan lagi. Silahkan chat, jangan lupa untuk resen juga, oke? Ini bagaimana kemudian konsep literasi itu dibangun dalam sebuah keluarga. Ini kan kita nanti akan berbicara masalah literasi berbasis keluarga gitu ya. Itu bagaimana? Apakah mungkin dari usia kandungan mungkin sudah dimulai terus sampai kemudian ada muncul di ruahnya itu untuk masuk ke dalam ini ya, pengkaryaan yang luar biasa. Bagaimana itu? Inti dari pencarian ilmu melalui kitab maupun guru itu cuma satu. Dia bisa duduk diam sediam benda mati. Iya. Kalau saya kembali tadi ketika dibandingkan sama orang dewasa aja susah untuk misalnya. Saya ambil poin itu memang rata-rata orang dewasa itu memiliki dua penyakit di dalam dirinya. Yang pertama itu adalah dia mudah tergesa-gesa. Yang kedua, dia mudah bosan. Jadi, kalau tabiat orang itu tergesa-gesa, bosan, ya dia akan lari-lari terus. Nggak jenak gitu. Oke. Nulis aja nggak jenak itu. Betul. Makanya kalau kita ini mau mendidik anak, didiklah anak untuk bisa duduk lama. Itu duduk. Cara saya, kenapa kok di mobil itu ya Bu? Itu ada. Yeah. Sekarang saya bicara, misalnya anak ini kan duduk di mobil. Bisa dia lari-lari? Dia bisa ini? Ya kan enggak. Dia jenak duduk di situ yang ngetik sambil saya muter-muter. Saya kan jaraknya jauh terus kan. Gitu. Itu salah satu treatmentnya juga ya? Salah satu treatment dari awal. Karena itu bisa habis 3 jam, 4 jam. Kan? Lagian kemudian saya intens dan betul-betul intim sama anak saya kan cuma berdua di mobil. Tapi nggak banyak anak yang berani tinggal duduk bersama saya di mobil. Nah, pasti kan ada yang rewel, nggak mau ikut dan seterusnya. Karena emang secara jiwa dia belum siap untuk menerima. Nah ini kaidah ini nggak hanya anak kecil, nggak hanya orang dewasa. Orang dewasa kalau nggak kena kaidah ini, dia mudah bosan, dia mudah terburu-buru, ya nggak jenak, belajar nggak jenak, mau ngetik nggak jenak, ya sudah. Dia kena kaidah ini, mau anak kecil, orang dewasa sama semuanya. Sehingga yang harus diberesin pertama kali adalah orang ini sudah siap belum dalam menerima ilmu pengetahuan. Adab itulah yang harusnya diajarkan ke anak. Sesederhana itu kan. Iya. Kalau lebih jauh kalau di pondok pesantren itu kan ada kajian kitab Ta'lim wa Ta'alim gitu kan. Ta'lim Ta'alim itu kan memang kalau udah ada gurunya, kiainya duduk, tidak muridnya itu nggak boleh ada bergerak sana sini. Wes duduk menunduk kan begitu kan. Kalau Ta'lim gitu kan adabnya begitu. Nah, sekarang kita ini betul ya. Oke. Nah, ini otomatis nanti dari ini mungkin juga nanti ada pendidik PAUD juga dalam bagaimana menyiapkan anak-anak ini kemudian bisa seperti punya yang menyiapkan adab atau etika yang sudah nanti terbangun karakternya itu loh. Jadi nanti menyiapkan untuk sampai jenjang ke sini untuk bisa jenak sampai pada jenak itu. Nah, itu bagaimana menyiapkannya seperti apa? Nanti mungkin ada kiat-kiat tertentu, mungkin selain tadi ada treatment diajak kemana dengan mobil atau seperti apa, atau mungkin bisa saat ketika di rumah misalnya seperti apa. Yang punya mobil mungkin ya, kalau yang kalau yang gaungnya terus seperti apa itu kiat-kiat yang sudah dilakukan itu. Sebenarnya kiatnya sederhana, intinya kan anak itu bisa duduk, dia mendengarkan atau concern pada yang dia pelajari. Ya kalau kami membaginya menjadi dua lah, yang pertama di mobil, yang kedua ketika makan. Makan, oke. Karena makan itu kan orang duduk ya. Kalau dia bisa jenak ngobrol lama dengan materi-materi kami yang orang-orang dewasa, saya ini sama ibunya atau uminya ini, karena materi-materi yang saya omongkan sama anak itu ya materi hidup, bukan materi yang kemudian saya pakai anak-anak ini masih kecil enggak. Ya saya hidup, saya begini. Saya dari kecil, anak saya misalnya seusia Izat itu ya, usia waktu dia 4 tahun, 3 tahun.
Saya selalu bilang, kamu kurangi gula, kamu kurangi nasi. Bukan dihilangkan karena kamu kurangi ini, tapi kamu banyakin yang namanya sayuran, banyakin buah. Kenapa? Karena kamu diabetes, karena kamu gini, apa namanya, kakek-kakekmu itu diabetes, kakek-kakekmu itu ini, terus begitu. Tapi dengan konsepsi yang berbeda-beda ya. Terus kemudian kita bicara soal brokoli itu nilainya berapa, nutrisinya berapa, dia bagusnya ada di mana, ini bagus proteinnya itu untuk apa, protein itu seperti apa, dia ada di jaringan tubuhnya seperti apa. Terus misalnya di dalam tubuh kita itu yang terpenting itu di apa, misalnya saya selalu bicara yang terpanjang, organ yang terpanjang dan organ yang double. Itu kamu harus perhatiin. Yang terpanjang berarti usus dan pembuluh darah. Yang double berarti ginjal, terus kemudian paru-paru itu double itu. Itu artinya Allah memberikan supaya ini bekerja lebih keras. Nah, kamu harus hati-hati untuk menjaga ini barang. Karena ini kendaraan yang satu-satunya milikmu, kamu nggak bisa ganti tengah jalan. Gitu. Artinya seperti ini saya sudah omongkan sejak anak usia 4 tahun. Jadi bukan kemudian saya menggunakan bahasa yang seolah-olah menjadi kayak anak kecil itu enggak. Karena ini gitu penting ya? Untuk dia. Kita kadang-kadang memikirkan anak kita itu kayaknya belum bisa deh. Iya. Kayaknya gitu belum kadang. Bisa deh. Iya, kadang begitu ya. Karena kita underestimate. Jadi kalau kayak gitu sahabat-sahabat yang menikah di usia 13 terus kemudian Al-Fatih sudah 13 tahun menjadi gubernur itu gimana? Ya kadang-kadang kita tuh tertekat itu ketika gimana ya memilih kata untuk yang bisa dipahami anak. Nah gitu loh, kadang gitu. Jadi kita karena kita selalu memaksakan supaya anak paham. Kita tidak pernah membicarakan konsistensi kita untuk memberi kosakata itu ke anak. Jadi kita ini kayak ya ini perbuatan orang dewasa itu menurut saya itu problemnya dia mudah untuk terburu-buru. Dia sepengennya terburu-buru supaya anak ini gampang mengerti itu bagaimana. Padahal itu besok aja saya masih ngomong lagi, besok lagi saya omongin lagi. Kontinuitas ya. Nanti seiring berjalannya waktu dia pada titik tertentu dia nanti iya tinggal membuka memorinya, tinggal klik gitu sudah nyambung ya. Oke. Lumayan nih chatnya sudah ada nih. Ini dari Bunda Siti Zamrona dari TBM Widuri Pandan. Oke, ini mau nanyakan bagaimana caranya agar anak bisa fokus konsentrasi. Tadi mungkin kiat-kiat tadi itu ya. Anak saya itu bisa dibilang aktif, nggak bisa diam. Jadi kalau diajari nggak fokus, cepat bosen. Nah itu dua-duanya sudah semuanya ada di dalam kan? Ya. Tadi mungkin masing-masing orang mungkin akan berbeda treatmentnya. Akan berbeda. Iya. Anak saya yang ketiga juga berbeda. Aktifnya luar biasa. Oh gitu. Sama itu. Cuman kalau saya seaktif-aktifnya dia, saya punya waktu untuk dia diam. Di mobil tadi sebetulnya saya di mobil itu saya pasti ngomong sama ini anak. Gitu. Nggak boleh diam. Di situ fase dia nggak kemana-mana soalnya. Kalau misalnya di mobil kok tetap ini ya berarti ada sesuatu yang memang belum ditindaklanjuti ya. Tapi setahu saya kalau di mobil ya orang nggak mungkin lari-lari kan. Tetap aja dia bisa dengerin. Ya berarti kan misalnya kalau memang kepaksa di mobil, itu berarti kan sudah ada sesuatu yang perlu dideteksi secara dini kan gitu kan. Ya. Terus yang kedua misalnya ini anak lari-lari, ya memang dia kelebihan energi. Iya. Jangan sampai malah kita ini orang udah tahu anak kecil itu kelebihan energi malah kita pasang-pasang jangan ya salah. Iya. Ya biarin aja. Kita ini malah sebetulnya adalah yang kelebihan kita ini kan sebenarnya kelebihan energi yang kita nggak urai menjadi gerak perilaku. Yeah. Anak-anak itu udah bener, dia makan banyak, harusnya dihabiskan menjadi tenaga dengan lari-lari. Nah kita ini kan nggak orang dewasa, kita ini kelebihan energi, tapi kita nggak paksa kalori kita untuk keluar. Makanya kita buncit. Iya. Pinggulnya besar gitu. Nah, anak-anak itu malah justru dia guru terbaik untuk kita ya sewajarnya kalau anak. Iya, oke. Terus untuk ininya ya itu ya tadi untuk treatmentnya bisa seperti itu. Jadi tetap nanti distimulasi terus untuk nanti ada saat-saatnya nanti mungkin ada saat-saatnya untuk dipantiknya atau distimulasinya dengan cerita, dengan apa yang penting ada kiat-kiat untuk anak itu bisa duduk sejenak meskipun hari ini mungkin 3 menit, besok 5 menit, besok lagi tambah begitu. Prinsip utamanya salah satunya misalnya saya itu
hidup di dunia ini kan memang salah hal yang terpenting syukur. Anak kita aktif itu sama saya syukuri. Oke. Apalagi kalau dia tidur lelap dalam kondisi capek. Itu saya sangat bersyukur, alhamdulillah anak saya ini tadi sudah menghabiskan energinya dan dia tertidur pulas sekali. Karena ini nanti bagian daripada kalau dia sudah ketemu balik, saya selalu bilang ke Umar bahwa tidurmu nanti kalau kamu niatkan untuk ibadah ini adalah ibadah terkhusyuk. Karena sudah nggak ada lagi yang kalau sholat kita masih bisa kadang-kadang. Tapi kalau ini kan khusyuk. Makanya kalau kamu pengen khusyuk tidurlah dalam kondisi yang sangat capek. Kamu sudah masuk masa asar atau memeras seluruh energimu. Jadi jangan kamu hidup cuma untuk duduk dan nggak ada energi. Pesan ini nanti akan ketemu nanti. Nah kalau kita sudah larang-larang anak kecil kita, terus pesan ini nyampe nggak nanti dewasanya? Enggak. Iya. Oke. Gitu Bu Siti Zamrana, Bunda Siti Zamrana, semoga nanti bisa terjawab apa yang sudah ditanyakan. Selanjutnya ada yang bertanya lagi dari Bunda Ziriana Susilawati, bagaimana cara mengkondisikan anak untuk menyiapkan anak duduk? Karena anak saya 5,5 tahun belum bisa duduk, dia mendengarkan. Ya, sama ini problemnya. Anak-anak usia segitu memang kalau untuk suruh diam memang agak susah, Abi. Iya. Jadi tadi ya kiat-kiatnya memang seperti itu ya. Biarkan saat mereka untuk mau bergerak, biarkan mereka bergerak. Nanti saat dia sudah tuntas untuk bergerak, tentu ada ruang bagi mereka untuk merasa capek gitu ya. Merasa capek dan di titik capek itulah nanti anak bisa distimulasi untuk bisa sejenak diam, sejenak bisa duduk gitu. Tapi kalau ditahan-tahan nanti malah dia akan berontak gitu kan. Rasanya lari-lari malah. Iya, betul. Diam. Iya. Makanya kan kalau di PAUD itu biasanya memang sebelum dia masuk ke kelas, itu anak-anak memang distimulasi untuk bergerak terlebih dahulu. Selain untuk memperlancar peredaran darah, memudahkan dia untuk fokus, dia bisa untuk mengalirkan energinya sehingga ketika di kelas sudah nggak mencak-mencak lagi. Iya, mungkin itu karena hampir senada ya pertanyaannya. Selanjutnya dari dari Ummu Zanki menanyakan, Abi mau tanya tentang proses Umar waktu di Khitan itu usia berapa? Dan apa landasan yang Abi ambil sehingga mengambil sikap akan konsep uang pada saat itu gitu. Membaca kayaknya. Ya, kayaknya begitu. Mengikuti gitu ya. Prosesnya, isinya juga kan. Ya, gimana itu, Bi? Umar itu Khitan usia 8 tahun, adiknya usia 5,5, adiknya lagi usia 4 tahun. Semakin ke bawah semakin kecil. Karena saya tahu ada Umar yang bisa menjelaskan konsepsi yang saya ajarkan ketika dia di pidato. Setiap di Khitan. Setiap kali si anak-anak saya ini Khitan, memang saya memberi istilahnya kayak wejangan gitu kepada anak saya. Salah satunya itu tadi, kamu itu miskin, intinya miskin kata kuncinya. Abi ini harta yang Abi pegangi ini Abi akan kelola. Tapi kamu miskin, ingat ya gitu. Jangan supaya dia punya konsepsi dulu bahwa dirinya itu identitasnya masih miskin. Miskin itu artinya dia butuh. Ilmu kepalanya masih butuh diisi ilmu, tangannya masih butuh diisi kekuasaan, kemudian dompetnya masih butuh diisi dengan harta. Kalau kaya itu kan berisi ya. Kepalanya masih berisi ilmu pengetahuan, tangannya berisi kekuasaan, dompetnya berisi uang. Karena dia jangan sampai dia berasa berisi. Sehingga dia meminta segala sesuatunya dengan mudah dan karena orang tuanya ada penghasilan gitu. Maka sedari kecil anak saya itu saya kasih konsep, kamu miskin, nggak punya apa-apa. Kalau kamu mau beli, nah karena miskin itu kemudian saya jelaskan lagi runutannya. Makan free, pakaian cari sendiri, makan tidur di rumah ini free seluruhnya. Tapi pakaian, sekolah, happy cari sendiri, buku cari sendiri. Di usia? Khitan itu 8 tahun itu. 8 tahun itu ya. Oke. Dan itu bisa, Wi? Bisa. Oh gitu. Dari mana dari Dek Umar itu kemudian bisa dengan mencukupi kebutuhan dirinya? Nah, karena ada satu kata kunci yang saya selipkan di obrolan itu.
karena kamu masih nggak, saya tanya misalnya, kamu bisa kan? Nggak bisa dong, kan masih. Kalau gitu, Abi bantu kamu, Abi ajari kamu, Abi antarkan kamu untuk kamu bisa punya penghasilan. Untuk kamu bisa mendapatkan penghasilanmu sendiri, untuk kamu memenuhi kehidupanmu sendiri. Nah, mulai dari situ saya ngajari dia. Makanya kalau makan di luar gitu ya, bayar ya, nggak ada uang, ya utang. Gitu aja. Jadi sejak kecil udah ketemu kosakata utang ke ini, oke. Utang piutang sama saya. Iya. Karena daripada dia utang sama orang lain lebih bahaya kan. Lebih baik dia ketemu konsepsi utang piutang sama bapak ibunya. Daripada sekarang saya mau mengenalkan kosakata hutang ini ke anak saya. Terus tiba-tiba dia hutang miliaran ke bank, itu kan kacau. Karena anak nggak pernah diajari konsepsi hutang. Lebih baik seburuk-buruknya saya. Mungkin orang lain mengatakan, oh, ini kok kejem banget itu. Saya lagi mengajarkan yang namanya konsepsi kosakata hutang kepada anak saya. Ya masa saya harus pura-pura? Ya nggak bisa dong pura-pura. Itu pelajaran apa pura-pura itu? Oke. Daripada diantarkan ke bank gitu, oke kita ajarin aja transaksi hutang. Oke, ya. Kita tahu kasih hukum hutang itu bagaimana. Akhirnya mengerti ya dia konsepsinya. Mungkin sedikit nih Bi, terkait bisnis, sebenarnya bisnis apa sih Bi itu yang dijalankan tuh? Umar kalau sekarang sih sudah investasi murni ya dia. Kalau dulu masih ya bangun bisnis di minyak kelonnya dia sendiri, terus jual beli emas masih. Oh gitu. Kalau sekarang ya lebih ke properti, terus saham di perusahaan yang dia bangun dan terus bagi hasil lah biasanya. Oh begitu. Jadi kayak di juragan kos-kosan lah itu. Gitu ya. Itu berarti kan ini ibaratnya kan ini usaha yang sudah dijalankan terlebih dahulu dari keluarga, dari Abi. Bukan, ya? Dari dia benar-benar dari dia. Oh benar-benar dari mencari sendiri? Dari nol. Oh begitu. Mencari sendiri? Ininya nanti siapa yang mau usaha perusahaan-perusahaan yang nanti yang dia akan jadi memberikan invest bukan, ini masih perusahaannya dia sendiri. Oh, pada perusahaan sendiri. Kalau perusahaannya diinvest kan ke perusahaan saya saja. Oh, bukan begitu. Belum, makanya dia sebut private company, itu maksudnya perusahaan saya. Tapi dia invest ke perusahaan saya. Secara profesional saya harus laporan dia. Jadi kalau saya pergi ke pondok, Bu, terus biasanya pertama saya laporan keuangan ke dia. Bayangin itu, saya ini bapak tapi ngasih laporan keuangan. Oh gitu. Kalau untuk perusahaan murni yang dilakukan, dijalankan itu seperti apa, Pi? Ya perusahaan, ya PT sendiri, tapi atas nama masih orang lain karena dia belum. Iya, belum bisa ini ya, belum KTP, belumnya ada identitas itu. Tapi sekarang dia nggak ngikut karena dia cabut untuk belajar, maka seluruhnya manajemen yang ngurusin. Tapi yang dikontrol dia kadang ya 3 bulan, 6 bulan. Gitu. Ya. Untuk positioning dalam sebuah ini itu paham juga untuk alurnya bagaimana untuk menata kelola dalam sebuah ini. Good governance gitu. Itu sudah saya ajarkan sedari awal waktu dia sudah misalnya struktur organisasi, dia harus rekrut apa yang terpenting supaya ada delegasi. Manajemen itu seni menyelesaikan masalah melalui orang lain dan seterusnya. Itu sudah dari awal sudah terpraktekkan. Merekrut orang, ngecat orang, nah itu sudah terpraktekkan. Oke. Yang membuat orang juga nggak percaya. Iya, itu ya. Saya juga satu hal yang masih tanda tanya gitu, bagaimana gambarannya seperti apa ya dengan usia segitu, kemudian ada beberapa penghasilan segitu. Kalau sudah berkata penghasilan segini, ya mosok gitu kan, ada kata-kata yang belum kita gitu. Jadi itu mungkin nantilah kita akan mengulik lagi mungkin terkait dengan entrepreneur dalam keluarga, gitu, bagaimana pengembangannya lebih jauh lagi. Oke lah, nanti mungkin bisa dipantik juga dari teman-teman nanti yang bisa menanyakan. Ini sepertinya sudah 10.52 nih kayaknya Biwa. Nggak terasa ini. Kayaknya masih banyak yang mau ditanyakan begitu ya. Tapi nanti kita lihat respon kalau misalnya nanti kita banyak yang ingin meminta lagi untuk bisa sesi berikutnya, oke, nanti akan kita agendakan lagi. Mungkin kita nanti bisa terhubung dengan dari Haksama gitu ya, yang
kita nanti bisa bincang-bincang juga dari Haksama. Mungkin bisa dihubungkan dari Haksama, bisa kita bincang-bincang sebentar terkait dengan buku. Ya, halo, dengan siapa, Mas Ali? Dari Haksama? Biar nanti kita bisa closing ya. Jadi apa yang proses yang sudah dilakukan dari kita sudah bisa punya gambaran bagaimana proses pendidikan yang sudah dikembangkan oleh Abi, dan De Umar, kualitas seorang anak De Umar yang kemudian ini menjadi salah satu saja. Ternyata di balik tulisan-tulisan ini masih banyak kecakapan atau kompetensi yang sudah dilakukan, kompetensi yang sudah dikembangkan dari usaha-usaha dengan ada di usia yang sekecil itu gitu ya. KTP aja belum punya. KTP aja belum punya gitu kan. Tapi masih bisa punya kemandirian dalam terutama ini supporting wawasan dan pengetahuan yang luar biasa kan, ketika anak kerja segitu bisa mengelola sebuah misalnya dari berkata istilah investasi, investor, perusahaan dan segala macam, itu hal-hal yang sifatnya memang perlu supporting. Nah, oke, sudah terhubung Mas Ali dari Haksama, ya. Mas Ali? Ya. Ya, oke. Feedback ya. Oke, halo. Ya, halo. Oke, Mas Ali dari Haksama. Selamat siang Mas Ali. Ini kita sudah bincang-bincang nih terkait dengan proses dari De Umar dengan karyanya. Nah, ini kalau dari Haksama sendiri, ini bagaimana prosesnya kok kemudian tertarik ingin kemudian menerbitkan buku dari De Umar ini? Apa latar belakangnya ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ali dari Haksama, dari penerbit buku Abi Kumang Beda. Jadi sedikit saya ceritakan mengenai buku Abi Kumang Beda ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sampai 3 jilid, yaitu jilid 1, jilid 2, jilid 3 yang sudah dicetak oleh Haksama. Dan insya Allah di Abi Kumang Beda ini ada sampai 7 jilid. Jadi seperti yang mungkin tadi Abi dari Humam sampaikan bahwasanya buku ini memang akhirnya penuh atau banyak sekali kosakata untuk akhirnya bisa dikonsumsi gitu ya. Baik itu untuk anak-anak gitu ya, usia remaja atau bahkan orang tua. Dan memang terbukti banyak testimoni dari pembaca dan sebagainya, akhirnya merasa banyak sekali insight yang akhirnya diterima, banyak sekali kosakata yang akhirnya bisa dipakai untuk kesehariannya. Dan ini bukan hanya sekedar teori gitu, karena juga akhirnya ini sudah langsung terpraktikkan secara langsung, dan bahkan ini juga akhirnya menjadi sebuah karya sastra gitu ya, yang ditulis oleh anak 12 tahun gitu ya, yang akhirnya bahkan sampai berseri 7 jilid gitu. Akhirnya Haksama untuk menerbitkan buku ini, dan insya Allah juga kita juga akan menerjemahkan beberapa ke bahasa-bahasa lain yang akhirnya nanti juga akan go internasional. Jadi bagi mungkin di sini para pemirsa yang join di webinar yang mungkin belum memiliki bukunya, jangan sampai akhirnya tertinggal gitu ya. Atau mungkin belum bahkan belakangan nih mengetahui banyak sekali hal-hal yang luar biasa dalam buku ini gitu. Maka segera mungkin nanti setelah ini bisa didapatkan, maka itulah yang akhirnya juga ikhtiar dari Haksama untuk bisa menyebarluaskan kebaikan-kebaikan gitu ya, menambah kosakata kebaikan kepada keluarga-keluarga di Indonesia bahkan di luar sana. Mungkin itu gambaran. Oke. Ya. Luar biasa, nanti kita akan menunggu jilid-jilid berikutnya, tapi yang sudah ada di jilid ini mungkin nanti dari sahabat-sahabat literasi akan menjadi koleksi yang sangat koleksi yang istilahnya nanti wajib lah untuk berada di rak-rak itu ya. Nanti akan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita
bagaimana seorang Di Umar ini bisa memkaryakan dari apa yang sudah dia dapatkan dari sebuah pengalaman. Jadi tidak hanya teori mendukung dari apa yang sudah dia lakukan begitu ya. Ini luar biasa dan nanti dari Mas Ali mungkin nanti bisa terkait dengan bagaimana mungkin lebih jauh lagi nanti akan ada informasi mungkin ya Mas Ali ya terkait dengan distribusi pemesanan buku dan segala macam nanti akan di review lebih lanjut oleh panitia. Terima kasih Mas Ali yang sudah memberikan sedikit penjelasan terkait bagaimana proses penerbitan, proses pencetakan dari karya Di Umar ini. Dan selanjutnya kembali kepada Abi, kami ingin closing dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan pada pagi menjelang siang hari ini. Sebagai pemantik dari apa yang sudah dilakukan, itu akan menjadi titik penting yang nanti bisa partisipan yang nanti akan bisa menghikmati. Silakan Abi. Ini rata-rata orang tua ya? Iya, dari praktisi, orang tua, dan pegiat literasi. Karena orang tua, setiap kehidupan ini pasti memiliki fase kehidupannya. Ya. Dan fasenya itu pasti ada fase pertumbuhannya. Seorang pecinta itu adalah orang yang terus-menerus memberikan persembahan terbaik kepada yang dicintainya. Nah, persembahan terbaik itu adalah berupa perhatian dan tanggung jawab. Nah, seorang pecinta itu adalah orang yang mampu memperhatikan terus-menerus apa yang dia cintai. Kalau kita memiliki anak, maka terus-meneruslah memperhatikan anak-anak kita, terutama soal fase-fase pertumbuhannya. Persiapkanlah anak-anak kita kepada fase-fase pertumbuhannya untuk dia mampu untuk mengarungi fase itu dengan baik dan benar. Mungkin itu. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya mengaturkan kepada Abi dan dari pihak Aksama yang sudah membersamai kegiatan agenda pada pagi menjelang siang hari ini. Dalam agenda talk dan bedah buku, Abiku Memang Beda yang diselenggarakan oleh Forum TPM Kota Yogyakarta. Dan sekali lagi, terima kasih juga. Jangan lupa terima kasih juga para pegiat literasi, orang tua, ayah bunda yang sudah bergabung di agenda ini. Dan insya Allah nanti akan ada agenda-agenda berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Forum TBM Kota Yogyakarta. Tak lepas dari kegiatan-kegiatan literasi tentunya. Dan alhamdulillah tunai sudah saya menghantarkan pada kegiatan bedah buku dan talk show pada siang hari ini. Sedikit kata, tak perlu kau tuliskan kata bijak. Sedikit saya sampaikan pemantik saja. Tak perlu kau tuliskan kata bijak, sang pujangga, kalau kau tak sanggup memakna. Cukuplah abjad sederhana yang kau rajut dalam sebuah kata. Dari hikmah perjalanan hidupmu yang nyata, dan ketika kata tak lagi bertuah, dan laku menjauh dari hikmah, maka kendali rasa bukan lagi pada pikir atau sekedar ucap bibir, akan tetapi pada hati yang senantiasa berpikir. Terima kasih. Ada salah katanya, ada salah ucap dan sikap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buku ini sungguh sangat indah bagi siapapun kita. Ini
luar biasa sih. Sangat menarik, sesuatu yang sangat tidak biasa. Kalau kasih harga 10 juta pun sepertinya masih terlalu murah. Rekomendasi banget buat kayak gitu. Pertama kali saya lihat di timeline itu Facebook, langsung berhenti, langsung saya lihat, dan sangat menarik, sesuatu yang sangat tidak biasa. Langsung saya beli. Langsung saya beli bukunya datang, dan saya jujur itu buku yang paling cepat saya habiskan dan yang paling banyak yang bisa saya ingat dari kontennya gitu, dari semua buku yang pernah saya baca. Awal membacanya sulit mempercayai bahwa ini betul-betul dari seorang anak 12 tahun. Gitu saya baca bukunya, saya langsung merasa seperti menemukan kembali 28 tahun saya yang sudah terlewat ini gitu. Seperti dapat lagi suatu rezeki, insight bahwa ini loh sebenarnya seharusnya menjalani hidup, ini loh bagaimana dunia bekerja gitu. Dan ini mematahkan sekali sih bahwa anak seumur belasan tahun itu nggak bisa berpikir, itu dipatahkan banget bagi semua yang menyaksikan ini, yang menghemat usia puluhan tahun, segera beli bukunya. Terlalu murah bukunya. Kalau kasih harga 10 juta pun sepertinya masih terlalu murah. Jadi cepet beli bukunya, bayarnya lebihin aja, nggak usah minta kembalian ya. Lebihin aja karena ini murah banget, sangat murah banget. Karena real story ya. Real story, dan ini benar-benar memotong pencarian hidup kita puluhan tahun gitu. Dengan baca itu kayak udah duduk, udah ngalamin semua peristiwa berharga itu gitu. Itu dari saya. Abiku memang beda, karya Mas Badi Uzzaman Umar Humam. Ini menurut saya adalah buku yang sangat luar biasa, ringan tapi sangat bermakna. Banyak sekali faedah yang bisa saya petik, termasuk mengingatkan beberapa pola pendidikan yang ayah saya berikan kepada saya. Bagi saya ini buku yang sangat recommended sekali. Di antara hal yang paling saya suka adalah kredo Abi Umar Humam kepada dia. Satu hal yang saya suka adalah perkataannya, banyak anak yang bingung menuliskan sesuatu tentang ayahnya, tapi aku menuliskan 3 buku, rasanya masih belum cukup. Itu keren banget. Kemudian pesan saya bagi para teman-teman yang belum baca buku ini, kalau kalian ingin mendapatkan insight, inspirasi supaya hidup kalian nggak sia-sia, silahkan baca buku ini. Silakan dibaca, silakan dinikmati, menjadi evaluasi bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, termasuk motivasi di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Selamat membaca Abiku Memang Beda, karya D. Umar Humam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.